Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. كما قال الله تعالى في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آياته الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Jamaah sidang Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada siapapun hambanya. Tidak peduli dari segi banyak atau sedikit hartanya, tidak sedikit perawatan daripada fisiknya, mau dari kalangan manapun, Allah tetap berikan nikmatnya kepada siapapun itu. Terlebih kepada kita yang senantiasa insya Allah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu tidak akan pernah terputus sampai nanti betul-betul nanti pada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus juga kita syukuri ketika Allah menutup aib seorang hamba. Ini mahal hadirin. Sadar atau tidak sadar, kita semuanya punya aib. Kita semuanya punya kejelekan, punya celah dalam kehidupan kita. Tapi apa? Allah semuanya yang menutupi itu. Sehingga walau sematannya seseorang adalah orang yang baik, tapi di sana masih Allah tutupi keburukan-keburukan sehingga dibilang adalah dia orang yang baik. Maka ini kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu ada fenomena di antara kita yang mungkin di antara kita menganggap itu suatu yang terkadang itu remeh, tapi membuat seseorang itu sakit dalam hatinya. Walaupun itu bahasanya bercanda, tetapi belum tentu orang lain bisa menerima apa yang kita sodorkan kepada mereka. Terlebih yang mengucapkan itu adalah seorang tokoh masyarakat yang sudah dinilai baik oleh seorang masyarakat, halayak masyarakat kita. Dan juga tidak menuntut kemungkinan suatu saat kita mengucapkan hal itu. Jadi tidak ada yang membenarkan kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain walaupun kita bukan tokoh masyarakat. Mau tokoh maupun bukan, kita tetap harus menjaga lisan kita untuk tidak mencela orang lain. Ingat Rasulullah SAW dalam satu riwayatnya sering memperingatkan kepada umatnya. Tanda-tanda orang sombong, al-kibar, itu salah satunya adalah
mereka yang menolak kebenaran dan mencela wa ghamtun nas, mencela orang lain. Salah satu tandanya, ciri-ciri orang yang sombong itu adalah mencela orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ini senada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah sekali-kalian mencela atau mengolok-olok kelompok yang lainnya. Kaum yang satu dengan kaum yang lainnya mencela. Laki-laki maupun perempuan sama saja. Janganlah laki-laki satu mencelah laki-laki yang lain, perempuan satu mencelah perempuan yang lain. Bisa jadi orang-orang yang diperolok itu, orang-orang yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan sebaliknya, perempuan satu dengan perempuan yang lain jangan pernah mengolok-olok orang yang lain. Allah tidak butuh waktu lama untuk mengangkat derajat seseorang yang awalnya tidak terkenal, terlebih sekarang zaman media sosial. Yang awalnya tidak terkenal, ada di mana-mana. Sekarang mendapat bantuan yang sebetulnya sebelum itu, bahkan 2 menit sebelum itu tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Tapi maha besar Allah, mudah untuk mengubah suatu kaum yang awalnya di bawah, Allah angkat derajatnya. Gampang hadirin. Tapi hati-hati, seorang yang gampang lisannya, ringan lisannya untuk memperoleh orang lain, gampang yang awalnya tinggi, kemudian Allah bawahkan dia. Maka dari peristiwa kemarin kita banyak belajar hadirin. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain walaupun itu dengan bahan candaan. Terkadang kita mewajarkan sesuatu yang tidak wajar. Oh, itu wajar, tapi bagi sebagian orang ini tidak wajar. Karena apa? Ada kata-kata yang tidak baik. Kata Allah sering mengingatkan dalam salah satu firman-Nya, wa kulli ibadilladzi yaqulu allati hiya ahsan. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wahai hamba-hambaku, katakanlah sesuatu itu dengan kebenaran, dengan baik, ahsan, dengan yang baik. Maka yashar qaumun min qaumin ini, kata Ibnu Katsir, janganlah kita, pesannya dalam ayat ini, janganlah sekali-kali kita merendahkan orang lain, kita mencela orang lain. Bisa jadi orang yang kita cela adalah orang yang ternyata punya hubungan baik khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Bahkan mohon maaf kepada seorang orang yang mempunyai profesi yang mohon maaf yang rendah di antara kita, jangan sekali-kali berpikir negatif kepada mereka. Misalnya kepada seseorang yang mungkin sehari-harinya tukang apa misalnya, tapi tidak pernah tahu kita, dia diniatkan bekerja karena Allah, khalis mata-mata mencari ridha Allah, dan dia mempunyai pangkat tertinggi di sisi Allah, walaupun di sisi manusia dipandang sebelah mata. Innallaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yandur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah sesekali melihat manusia itu dari segi tampilannya. Fisiknya tampan tidak, hartanya banyak tidak, punya mobil apa saja di garasinya tidak. Tapi walakinallaha yandur ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat daripada hati, kedekatannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya melihat dari hati dan apa yang dilakukan setiap hari. Kalau saya kutip hadirin kepada orang yang kemarin dihina yang bernama Bapak Son Haji, ketika diwawancarai tetangga sekitarnya, ternyata dia memiliki amalan-amalan yang apa yang tetangganya bilang, dia adalah orang yang paling sportif, kata tetangganya. Sportif artinya apa? Dia orang yang komitmen kepada orang lain. Kalau sudah dia katakan hak, hak. Kalau sudah dikatakan bohong, ya bohong. Ini yang kemudian Allah mengangkat derajatnya.
Qulil haq walau kana murran. Memang sesuatu itu harus dikatakan walaupun itu pahit. Dan apa pelajarannya? Ketika dia bersabar, komitmen dengan apa yang ia kerjakan, komitmen dia dengan apa yang ia katakan, walaupun mohon maaf mungkin menurut manusia pekerjaan itu pekerjaan yang tidak mulia, tapi menurut Allah pekerjaan itu asal menuju ridha Allah, diniatkan apa? Yang penting anak istri saya makan. Kata-kata ini yang kemudian melangit, yang kemudian dari buah kesabaran itu mengundang daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kehidupan kita, kehidupan orang lain tidak ada yang pernah tahu. Yang paginya beriman, siangnya belum tentu. Maka apa? Harus senantiasa kita memperbaharui akhlak dan iman kita kepada Allah dan orang lain. Siapa tahu melalui pembaharuan hubungan kita dengan Allah, pembaharuan hubungan kita dengan sesama, dan saling menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita. Mari sama-sama kita mulai hidup kita menjaga lisan kita dari mencela orang lain. Mari sama-sama kita mengucapkan kata-kata yang baik. Kita jangan mewajarkan hal-hal yang tidak baik dengan kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kata-kata adalah doa. Berawal dari kata-kata yang sederhana bisa melangit dan itu menjadi bukti yang nyata. Jangan pernah meremehkan sebuah kata-kata, karena dari kata-kata itu kalau dalam bahasa Arab berawal dari kalam, dari pembicaraan yang bernama kalam, berakhir dengan kalam yang dampaknya sangat mendalam. Mari sama-sama kita sadari dan jaga lisan kita, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dilihat dari lisannya. Kalau lisannya bisa dijaga, insya Allah kehidupannya akan baik dan di mata orang lain akan juga baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil munazzal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kehidupan itu nampaklah kebesaran Allah setiap waktu, setiap harinya. Maka mereka yang cerdas adalah mereka yang mampu mengambil kejadian-kejadian yang sebelumnya untuk dijadikan pelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Maka kejadian yang sudah menimpa orang lain itu, baik keburukan atau kejelekan atau kebaikan yang menimpa kepada orang lain, yang diberikan Allah kepada orang lain itu, kita bisa memetik sebuah pelajaran. Adapun misalnya kebaikan, kita bisa meniru kebaikan itu untuk dilanjutkan. Adapun keburukan misalnya sudah terjadi seperti kemarin-kemarin, kita bisa memetik suatu pelajaran yang besar, bahwa jangan pernah menganggap rendah sesuatu yang di bawah kita. Bisa jadi sesuatu yang di bawah kita itu mempunyai derajat yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berlebihan dalam melakukan sesuatu. Walaupun bercanda hadirin, tetap ada batasan-batasan dalam Islam. Dalam Islam boleh bercanda. Rasulullah SAW adalah orang yang sportif kepada para sahabatnya. Bahkan tak jarang beliau bercanda kepada para umatnya. Suatu saat pernah Rasulullah SAW ditanya seorang nenek-nenek, "Ya Rasulullah SAW, ya Rasul, doakan saya
masuk surga. Kata nenek itu bertanya minta untuk didoakan Rasulullah. Rasulullah sembari menjawab, di surga engkau tidak akan pernah masuk surga karena di surga tidak ada nenek-nenek. Itu apa? Gurunya Rasulullah SAW. Artinya apa? Ya memang di surga tidak ada fisik yang berbentuk nenek-nenek ataupun kakek-kakek. Semua kita akan dirubah muda lagi. Maka itu sebuah guruan dari Rasulullah SAW, tapi itu tidak membuat orang lain sakit hati. Akhirnya apa? Nenek-nenek itu bertanya kembali, apa maksudnya? Tadi sudah dijelaskan bahwa di surga tidak akan ada namanya wajah nenek-nenek. Semuanya diubah menjadi mudah semuanya. Maka boleh kita bercanda, tapi jangan israf, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik adanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah lisan kita, dijaga oleh Allah kelakuan kita, dan yang paling kita minta kepada Allah, kita dijaga dari kefasikan agar termasuk sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا أبواب العافية، أبواب البركة، أبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شكيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.